Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali dalam kajian akidah dengan pembahasan kitab Ushulul Iman fi Daw'il Kitabi was Sunnah. Terakhir kita membahas tentang tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Di mana tauhid uluhiyah ini sebagaimana yang kita bahas merupakan tujuan utama dari diutusnya para nabi dan rasul. Tidak ada seorang nabi pun yang diutus kecuali mereka mendakwahkan tauhid uluhiyah ini, dan tauhid uluhiyah inilah yang kemudian menjadi pembeda antara seorang muslim dan musyrik. Di mana orang-orang musyrik dari sisi tauhid rububiyah mereka meyakini, tetapi mereka tidak lantas menjadi masuk Islam karena mereka tidak bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Nah, karena tauhid uluhiyah ini merupakan tauhid yang dibawa oleh para nabi, maka dalam sejarah kita menyaksikan bagaimana nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat perhatian sekali kepada umatnya, terutama di dalam masalah tauhid. Nabi diutus untuk mengajarkan Islam, dan yang paling diperhatikan oleh Nabi dari umatnya itu adalah masalah akidah, masalah ketauhidan. Sehingga Nabi pernah mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum, kata Nabi. Sesuatu yang paling aku takuti atas diri kalian itu apa? Asyirkul asghar. Syirik kecil yang kita kenal dengan riya. Oleh sebab itu tidak ada yang paling Nabi takuti dari umatnya kecuali kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak terlalu khawatir dengan masalah dunia dari umatnya. Bahkan Nabi mengatakan, bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kalian, kan gitu ya. Justru aku takut kalau dunia ini dibukakan untuk kalian. Nah, di antara hal yang paling Nabi takutkan atas umatnya adalah syirik. Makanya di dalam Surat At-Taubah ayat 128 Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari diri kalian, azizun alaihi ma'anitum. Sangat berat dia rasakan penderitaan kalian. Jadi Nabi itu sangat perhatian kepada umatnya. Harisun alaikum, Nabi selalu risau atas kalian, kata Allah. Bil mu'minina raufur rahim, dan dia sangat pengasih lagi maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ini sifat Nabi. Yang pertama, merasa berat atas penderitaan umat. Yang kedua, risau. Yang ketiga, berkasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu kita sebagai seorang muslim yang mengikuti manhaj salaf, kita harus berusaha memunculkan perasaan risau dalam diri kita terhadap kondisi apa? Kondisi umat. Jadi jangan sampai kita hidup menjadi seorang muslim, kemudian kita sudah ngaji, setelah itu kita tidak peduli dengan kondisi umat Islam. Ada sebagian orang yang merasa cukup hanya ketika dia sudah mengaji, kemudian keluarganya sudah baik, tanpa dia mau peduli dengan keadaan umat Islam. Akhirnya hidupnya ya seperti orang-orang kebanyakan, seperti itu, tidak ada sedikit pun perhatian untuk dakwah. Nah, ini bukan umat yang dikehendaki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad, kita harus tahu di antara ciri Nabi Muhammad itu risau terhadap umat. Lalu bagaimana kita melihat kondisi umat seperti sekarang ini, kemudian kita santai-santai saja. Tetapi di satu sisi kita mengaku mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ikhwan, sekecil apapun kita harus punya peran di dalam dakwah ini. Saya sering mengatakan bahwa dakwah ini nggak butuh kita, tapi kita yang butuh dakwah.
Ketika kita memutuskan untuk meninggalkan dakwah, akan selalu ada orang yang mengganti posisi kita. Dan kita hanya akan menjadi pecundang. Kita hanya akan menjadi orang-orang yang ditinggalkan oleh kafilah dakwah itu sendiri. Makanya antum punya apa, berikan untuk Islam, sekecil apapun itu. Jangan sampai hanya menjadi penonton saja, orang berjibaku, berjuang, berjihad, berdakwah, menyampaikan kebaikan. Kita hanya menjadi penonton saja. Tidak. Masuk ke dalamnya, kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk agama ini. Yang punya ilmu, dakwah dengan ilmunya. Yang punya harta, dakwah dengan hartanya. Yang punya tenaga dengan tenaganya. Yang punya pemikiran, ide dengan idenya. Itu baru umat Muhammad SAW. Selama kita tidak mau peduli, masa bodoh dengan keadaan umat, gak akan pernah maju keadaan umat ini. Gitu ya, karena kita meninggalkan sunnah Nabi SAW. Di antara sunnah Nabi, merasa risau dengan keadaan umat. Kemudian bergerak melakukan sesuatu yang terbaik sesuai dengan apa yang kita bisa. Nah, di antara yang dirisaukan oleh Nabi apa? Kesyirikan ini. Gitu, makanya Nabi habis-habisan. 13 tahun Nabi di Mekah, Nabi mengajarkan ketauhidan kepada kaum muslimin. Kenapa? Karena tanpa tauhid, tanpa akidah yang benar, dakwah ini gak akan pernah sukses sampai kapanpun. Makanya mimpi kalau kita menginginkan umat ini jaya, mengambil kembali peradabannya, kalau umat ini masih terus berada di dalam kesyirikan kepada Allah. Lihat bagaimana saudara kita yang masih meminta ke kuburan gitu ya, percaya kepada kuburan-kuburan wali bahwa mereka adalah wasilah antara diri mereka dengan Allah. Bahkan ada yang meminta kepada orang yang mati itu. Ada yang masih datang ke dukun, masih percaya kepada astrologi, ramalan-ramalan bintang. Gitu. Kemudian masih takut dengan kehidupan dunia, takut miskin gitu ya. Padahal kata Nabi tadi, bukan kemiskinan yang aku takuti atas umatku itu. Nah, oleh sebab itu ikhwan, 13 tahun Nabi mengajarkan tauhid kepada umatnya. Kenapa? Karena ini kunci sukses dunia dan akhirat. Sampai akhirnya Allah memberikan kekhilafahan kepada kaum muslimin setelah Nabi wafat. Karena jasa apa? Jasa dakwah Nabi di dalam mengajarkan ketauhidan kepada umat. Oleh sebab itu, yang paling Nabi risaukan adalah kesyirikan kepada umatnya. Sampai Nabi mengajarkan tauhid. Nabi mengajarkan bahayanya apa? Syirik. Nabi mengingatkan kesyirikan. Sampai suatu saat para sahabat melihat orang-orang musyrik memiliki pohon yang disebut dengan Zatu Anwat itu ya. Zatu Anwat. Pohon yang biasanya dipakai untuk menggantungkan senjata, tabaruk dengan pohon tersebut supaya senjata mereka berkah, menang dalam pertempuran. Kemudian sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, jadikanlah untuk kami Zatu Anwat sebagaimana mereka memiliki Zatu Anwat." Maka Nabi mengatakan, "Subhanallah, sesungguhnya kalian mengatakan apa yang dikatakan oleh kaumnya apa? Musa, wahai Musa, jadikanlah untuk kami ilah sebagaimana mereka memiliki ilah." Seperti itu. Nah, jadi sekecil apapun ikhwan, Nabi memperhatikan akidah kaum muslimin. Tidak ada di sana potensi kesyirikan kecuali oleh Nabi dihilangkan. Nah, nanti kita lihat fenomena-fenomena kesyirikan yang masih ada di dalam diri kaum muslimin sampai sekarang. Nah, yang pertama ikhwan, pembahasan tentang kesyirikan ini yang pertama tentang ar-ruqa. Apa ruqa itu? Ruqyah. Bentuk jamak dari ruqyah. Ruqyah itu secara bahasa artinya bacaan. Plus tiupan, an-nafas. Nafasa itu jadi antum meniup sedikit, keluar ludahnya apa? Sedikit. Jadi bukan anginnya saja atau ludahnya saja, cerotnya misalnya, itu meludah namanya. Gitu ya, ngabura itu artinya. Tapi ruqyah itu membaca kemudian kita meniup sedikit plus apa? Keluar ludah sedikit, itu ruqyah. Itu secara bahasa seperti itu. Gitu ya. Nah, ruqyah ini sebetulnya tidak mutlak syirik. Tetapi seringkali para ulama masuk ke dalam bab ini karena memang ada dua macam ruqyah ini. Ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah apa? Syirkiyah. Nah, bacaan-bacaannya ini, kalau yang syar'iyah itu terambil dari Al-Quranul Karim atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, ruqyah yang terambil dari Al-Quran, terambil dari hadis Nabi,
para ulama mengatakan hukumnya jawaz atau mubah, boleh. Gitu ya. Antum merasa sakit badan antum, kemudian membaca doa dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, itu dibolehkan. Gitu. Dan ingat ikhwan, ruqyah ini tidak hanya berkaitan dengan penyakit-penyakit kesurupan, enggak. Penyakit fisik antum berdoa itu ruqyah. Bahkan bagi seorang muslim ketika dia ditimpa sakit, yang pertama diingat apa? Seharusnya doa, gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada yang menurunkan sakit itu kecuali Allah. Walaupun kebanyakan kaum muslimin pas sakit ingat nate Panadol gitu kan ya, Panakol gitu, atau misalnya dokter, lupa doanya. Nah ini tawakalnya kepada siapa? Hati-hati. Nah ketika kita sakit, maka yang pertama kita ingat itu doa. Nah doa itu adalah ruqyah. Gitu. Nah jadi secara asal ruqyah-ruqyah yang memang terambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mubah. Sebagaimana di dalam sebuah hadis dari Auf ibn Malik, beliau berkata, kunna narqi fil jahiliyah. Dulu kami meruqyah di zaman jahiliyah. Jadi ruqyah itu memang tradisi orang-orang jahiliyah sebelum Nabi diutus. Sudah ada ruqyah itu. Kemudian para sahabat di zaman jahiliyah itu suka meruqyah. Maka mereka berkata, faqulna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa tara fi dzalika? Apa pendapatmu tentang ruqyah-ruqyah itu? Maka Nabi mengatakan, i'ridu alayya ruqakum. Coba perlihatkan kepadaku ruqyah kalian. Kemudian Nabi mengatakan, la ba'sa birruqa. Gak apa-apa meruqyah itu. Malam yakun fihi syirkun, selama ruqyah itu tidak mengandung kesyirikan, kata Nabi. Itu hadis riwayat Muslim. Gitu ya. Jadi kalau ruqyah itu mengandung kesyirikan gak boleh. Misalnya ruqyahnya meminta kepada jin gitu ya, atau meminta kepada selain Allah agar menyembuhkan si fulan, maka itu syirik. Kemudian di dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik, beliau berkata, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ruqyah. Nabi memberikan rukhsah, keringanan di dalam ruqyah minal ain, dari penyakit ain. Jadi kalau ada orang terkena ain itu pandangan hasad ya. Itu bukan sihir. Jadi ada sebagian orang yang kalau melihat orang lain itu orang yang dilihatnya sakit. Dan di dunia Arab ketika itu memang ini sangat banyak, konon orang-orang Yaman itu ainnya itu paling ini katanya paling kuat. Kalau melihat orang lain kemudian merasa takjub dan dia lupa memuji apa? Memuji Allah, orang yang dilihatnya jatuh misalnya, bahkan sampai celaka. Nah, itu bisa diobati dengan ruqyah. Itu kata. Kemudian minal humah itu demam. Wa minan namlah. Namlah itu penyakit yang mengeluarkan nanah dari tubuh, itu bisa diruqyah. Kata Nabi. Ini hadisnya riwayat apa? Riwayat Muslim. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Jabir bin Abdullah, Nabi bersabda, man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa yang bisa bermanfaat untuk saudaranya, lakukan. Nah, di antara manfaat itu adalah mendoakan saudaranya yang sedang sakit gitu. Ini dalil-dalil ini bisa menjadi dalil ruqyah itu hukumnya apa? Boleh kalau sesuai dengan syariat, tidak mengandung kesyirikan. Bahkan Nabi pernah mengalami menengok orang yang sedang sakit. Kemudian Nabi mengusap orang itu sambil mengucapkan adhibil ba'sa rabbanas, gitu ya. Washfi anta syafila syifaan illa syifauka la yughadiru saqama. Kemudian ditiup seperti tadi nafasa. Nah, itu bisa kita lakukan untuk diri sendiri atau kita lakukan untuk orang lain. Makanya ikhwan, gak ada sebetulnya orang yang di zaman Nabi yang pekerjaannya itu tukang ruqyah, gak ada. Kenapa? Karena setiap orang sebetulnya bisa meruqyah. Gitu ya. Kalau zaman sekarang kan bikin lembaga ya, jadi profesi lah ruqyah itu. Nah, itu sebetulnya gak pernah ada di zaman Nabi ataupun para sahabat. Tetapi bekam, memang ada profesinya bekam. Tetapi maaf ya, di zaman Nabi itu profesi bekam itu profesi yang paling tidak disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bisa punya profesi selain profesi bekam, silahkan cari lagi lah,
gitu. Jangan menjadikan bekam sebagai apa? Profesi. Nah, kalau ruqyah wallahu alam bisawab, selama ini yang saya pahami tidak ada sahabat yang memang profesinya apa? Meruqyah. Karena memang ruqyah bisa dilakukan oleh siapa saja dan dia doa. Dan seringkali doa itu mustajab karena kesolehan orang yang berdoa gitu. Antum misalnya ada orang soleh minta didoakan, mudah-mudahan apa? Mustajab. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi antum jangan mencari profesi menjadi tukang ruqyah gitu ya. Firman Ar-Raqi misalnya gitu. Firman si tukang ruqyah buka di rumah misalnya. Nah, itu jangan sampai seperti itulah. Ya, lebih baik jualan kopi seperti saya gitu ya, atau dagang baju kayak Pak Anas gitu, daripada jadi tukang ruqyah. Karena memang tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ruqyah yang dibolehkan ini punya 3 syarat, ikhwan. Ruqyah yang dibolehkan ada 3 syaratnya. Yang pertama, tidak boleh meyakini gitu ya, bahwa ruqyah itu si bacaan-bacaannya itu yang menyembuhkan. Gak boleh. Tetapi keyakinan kita yang menyembuhkan itu siapa? Allah. Gitu ya. Sehingga kita tidak bertawakal kepada bacaannya. Kita tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang lebih parah lagi, dia bertawakalnya kepada orang yang meruqyahnya. Seolah-olah orang yang meruqyahnya inilah yang kemudian memberikan manfaat, memberikan mudarat. Nah, ini keliru. Jadi orang yang diruqyah tetap punya keyakinan bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah. Sehingga tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meyakini bahwa yang menyembuhkan itu adalah bacaannya atau orang yang meruqyahnya, maka kita terjerumus ke dalam apa? Syirik. Kita terjerumus ke dalam syirik nanti. Nah, itu yang pertama. Gitu ya. Jadi ruqyah itu hanya sebatas sebab saja, dan sebab itu tidak memberikan manfaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak boleh ruqyah-ruqyah itu menyelisih syariat. Seperti ruqyah-ruqyah yang mengandung doa-doa permintaan kepada selain Allah, seperti istighosah kepada jin gitu ya, isti'anah kepada makhluk, itu hukumnya syirik juga. Suka ada orang Sunda gening ya, kalau ada anak kecil belum bisa jalan, sudah usia 7 tahun, tuur nate dikit gitu. Gelang anon gicel-gicel tuur kuda terolong ke jalan gede kan gitu ya. Itu nggak boleh. Atau kalau sakit perut duk-duk dalikdut sangu buruk jadi hitut kan gitu ya. Itu orang Sunda dulu cangkakak di leuweung injuk jadina dihakan di beuweung hitut jadina doblos kan. Itu nggak boleh. Panas hafal nggak itu? Nah, itu orang Sunda Panas gitu ya. Mungkin itu jangjawokan namanya orang Sunda. Mungkin di Padang ada lagi ya. Jangjawokan, nggak tahu gimana bahasa Padang mungkin. Itu nggak boleh, syirik itu. Gitu ya, itu syirik. Nah, cuma orang tua kita mungkin dulu belum belajar ya masalah seperti itu. Tapi kalau masih ada orang tua yang sampai sekarang masih seperti itu, coba diberitahu. Lebih baik membaca Al-Fatihah gitu kan ya, atau membaca ayat kursi, An-Nas, Al-Falaq, atau doa yang tadi diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang ketiga nih, lihat. Ruqyah itu harus mafhumah, maklumah, bisa dipahami. Gitu ya, bisa dipahami. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan harus berbahasa Arab lagi seperti itu. Artinya terambil dari Quran dan Sunnah gitu. Nah, jadi kalau misalnya dari semacam mantra-mantra, tolasim wa sya'widah, maka tidak boleh. Mantra gitu. Kalau tadi jangjawokan orang Sunda bilang, itu tidak boleh. Ya. Nah, itu syarat berapa ruqyah ya? Ada 3. Nah, Imam Malik pernah ditanya, ayar kirojul wayastarqi, bolehkah seseorang itu meruqyah dan minta diruqyah? Makanya nanti hadis tentang minta diruqyah itu harus kita pahami. Bukan berarti tidak boleh secara mutlak, enggak. Cuma nanti ketika kita minta diruqyah, tawakal kita kepada siapa? Kalau tawakal kita kepada orang yang meruqyah atau kepada bacaan ruqyah itu, maka kita tidak akan termasuk kepada orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu. Gitu. Jadi
masalahnya adalah masalah dalam ketawakalan itu. Makanya di antara mereka yang nanti masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu kan 70.000 itu, kata Nabi, wa 'alallahi yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Malik ketika ditanya, bolehkah seorang itu meruqyah atau minta diruqyah? Beliau mengatakan la ba'sa bidzalik, enggak apa-apa, kata Imam Malik. Bil kalami thayyib, dengan ucapan-ucapan yang baik. Artinya tidak menggunakan mantra. Gitu ya, tidak menggunakan mantra. Nah, lalu yang kedua ada ruqyah mamnu'ah, ruqyah yang dilarang. Apa ruqyah mamnu'ah itu? Setiap ruqyah yang tidak memenuhi 3 syarat tadi, itu dilarang. Gitu. Karena nanti akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya, jadi setiap ruqyah yang tidak terpenuhi 3 syarat tadi, maka dilarang. Gitu, seperti orang yang diruqyah meyakini bahwa yang memberi kesembuhan itu adalah bacaannya, ya, atau orang yang meruqyahnya, atau misalnya tadi dia menggunakan jangjawokan ruqyahnya, atau dia di dalam ruqyahnya itu meminta kepada selain siapa? Selain Allah. Maka ketika ruqyah itu seperti itu, maka itu disebut dengan ar-ruqyah asyirkiyah, ruqyah yang syirik. Nah, itu yang pertama ya, masalah ruqyah. Yang kedua at-tamaim. Nah, di antara fenomena kesyirikan at-tamaim. Tamaim ini kalimat jamak dari tamimah. Artinya apa? Jimat. Gitu ya, suka dikalungkan kan gitu. Kalau orang Sunda bilangnya apa? Isim. Nah, namun orang Arab isim teh kata benda ya. Ada fiil, ada isim. Nah, orang Sunda mah isim teh jimat. Itu suka dikalungkan atau misalnya disimpan di dompet. Dilipat, ada tulisannya bahasa Arab. Itu pasti baca Arab Sunda gitu atau Arab Jawa. Bisa di dia ayah yang punya isim silahkan keluarkan gitu. Kalau ada gitu ya, penglaris gitu. Hah? Ya, itu dibakar itu. Itu kalau antum nyanyi kuanan isim, itu biasanya jin itu senang itu, orang-orang kayak gitu. Biasanya kesurupan kerjanya itu. Ya, kalau misalnya antum suka ada kesurupan di keluarga, coba tanya punya isim tidak, punya jimat tidak. Kalau punya ambil bakar. Gitu. Itu syirik hukumnya. Nah, kenapa? Karena orang yang punya jimat itu seringkali meyakini bahwa jimat itu memberi manfaat, memberi mudarat. Gitu, atau menolak madarat. Sehingga ketawakalannya, hatinya akan selalu bergantung kepada jimat tersebut, bukan bergantung kepada Allah. Nah, ini sudah menyelisihi akidah, di mana kita meyakini bahwa ketergantungan kita, ketawakalan kita itu hanya untuk Allah. Tetapi bagi orang yang punya jimat, seringkali mereka tawakalnya kepada apa? Kepada jimat. Gitu, makanya Nabi mengatakan apa? Inna ruqa wa tamaim wa tiwalah syirkun, kata Nabi. Sesungguhnya ruqyah, kemudian jimat dan jampi-jampi itu adalah syirik. Nah, tapi tadi ruqyah dibagi dua ya. Ada ruqyah syariah, ada ruqyah syirkiyah. Nah, ini hadis riwayat Abu Daud. Kemudian Nabi mengatakan apa? Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka Allah akan wakilkan urusan hidupnya kepada jimat itu. Allah nggak akan membantu dan menolong dia. Ketika dia dihadapkan pada satu musibah, bencana, kerugian, apapun, Allah nggak akan membantu. Kenapa? Karena tawakalnya bukan kepada Allah, tapi kepada jimat. Maka Allah berikan urusan hidupnya kepada jimat tersebut. Wah, repot kalau seperti itu. Doa kita tidak terkabul, ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Ketika kita ditimpa musibah, Allah tidak menolong kita. Kalau ada orang punya jimat kemudian hidupnya tambah mudah, ingat itu namanya apa? Istidraj. Pasti disungkun itu. Gitu. Ya, jadi jangan sampai kita tertipu dengan sebagian orang. Kemarin siapa yang posting di Muwahhid itu? Yang sedang kesulitan keluar dari bank, kemudian dia terlilit hutang kan gitu ya. Bingung banyak hutang, datang kasih mbah cina. Sampai itu ada fotonya, uangnya setumpuk gitu. Siapa itu? Ya, lihat gak di Muwahhid itu?
Nah, kenapa bisa seperti itu? Itu istidraj pasti. Itu disungkun oleh Allah Subhanahu wa taala. Disesatkan sampai nanti dia merasa terus diuntungkan. Dalam keadaan seperti itu Allah cabut nyawanya, maka dia mati dalam keadaan apa? Syirik. Nauzubillah. Gitu ya. Lebih baik bisnis kita biasa-biasa sajalah. Yang penting berkah. Ya syukur-syukur kalau hasilnya besar, tapi berkah juga. Jangan sampai hasilnya besar tapi kemudian dilakukan dengan cara syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam hadis Uqbah bin Amir, Nabi mengatakan, "Man allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan jimat, kata Nabi, maka dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana kalau jimat itu dari tulisan ayat-ayat Al-Qur'an? Boleh tidak? Nah, para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini. Sebagian ahli ilmu membolehkan. Kalau tamimah itu terambil dari ayat Quran, maka boleh katanya. Tetapi mayoritas ulama, dan ini pendapat yang kuat, walaupun terambil dari ayat Quran, tidak boleh. Alasannya apa? Pertama, alasan tidak bolehnya jimat walaupun terambil dari ayat Quran. Yang pertama, keumuman larangan tentang jimat. Sifatnya umum. Gitu ya. Jadi hadis-hadis tentang larangan jimat itu sifatnya umum. Makanya mencakup yang terambil dari Quran ataupun bukan dari Al-Quran. Gitu. Yang kedua, sebagai langkah preventif. Saddu zari'ah. Kenapa? Karena bisa saja ketika orang punya jimat dari Al-Quran, kemudian ada keinginan dia memiliki jimat lain selain dari Al-Quran. Gitu. Jadi sebagai langkah preventif, dari awal sudah haram semua jimat-jimat itu. Ya, jadi tidak ada jimat yang hukumnya apa? Boleh. Sebagai langkah preventif. Ini di dalam bahasa usul fikihnya disebut saddu zari'ah yang seperti ini. Saddu zari'ah, menutup wasilah. Gitu. Seperti ada misalnya bintang zero itu, ya, yang bintang tapi zero. Itu beda dengan kalau green sand zero, itu prosesnya itu seperti green sand yang ada alkohol. Pakai alkohol, tapi setelah itu nanti alkoholnya dikeringkan, dihilangkan. Tapi kalau yang bintang zero memang tidak ada alkoholnya, cuma rasanya mirip dengan apa? Dengan bir yang aslinya. Nah, para ulama tetap mengharamkan. Kenapa? Karena aroma-aroma seperti itu bisa mengantarkan nanti orang untuk mencoba yang aslinya. Maka diharamkan secara saddu zari'ah. Gitu ya, preventif supaya orang tidak terus tergiring menyukai hal-hal yang diharamkan. Gitu ya, makanya antum jangan ya nanti anak kajian zero di sini misalnya. Gitu. Ada zero halal, enggak, itu diharamkan oleh para ulama. Nah, jadi itu sebutnya saddu zari'ah. Saddu zari'ah itu menutup wasilah sebelum itu terjadi. Gitu ya, seperti pacaran. Tidak boleh, kenapa dia menjadi wasilah untuk zina, gitu kan ya. Itu saddu zari'ah namanya. Nah, itu dalam usul fikih ada kaidahnya khusus. Kaidah qawaid saddu zari'ah. Kemudian yang ketiga, biasanya orang yang punya jimat dari Al-Quran itu tidak aman dia untuk membawa jimat itu masuk ke dalam tempat-tempat yang hina seperti WC gitu. Ya, dia misalnya punya jimat disimpan di mana? Di dompet. Kemudian lagi jalan-jalan pengen ke WC, masuk WC saja padahal di dompetnya ada tulisan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, sehingga ayat-ayat itu menjadi dihinakan. Gitu. Makanya tadi ini sebagai langkah preventif juga, gitu ya. Nah, yang keempat, mengambil keberkahan Quran itu, meminta kesembuhan dari Al-Quran itu bukan dengan cara ditulis menjadi jimat, tetapi dengan cara apa? Dibaca, gitu. Ya, ngapain kita punya jimat dari Al-Quran tapi maca natara? Suka ada geninya Al-Quran kecil ya.
di muka ge kudu pakai kaca pembesar ninggalina teh baka teuing ku kecil. Nah itu biasanya dijadikan jimat itu. Disimpan di saku gitu ya atau dikalungkan, itu masuk WC. Gitu. Nah, ari maca Qur'an teu bisa. Jangankan Al-Qur'an Iqra 1 saja nggak lulus-lulus dia. Nah, jadi Al-Qur'an itu tabaruk dengan Al-Qur'an itu bukan dengan menjadikannya sebagai apa? Jimat, tetapi dengan membacanya. Nah, inilah 4 alasan kenapa mayoritas ulama melarang jimat walaupun ditulis dengan ayat Al-Qur'an. Itu yang pendapat yang kuat. Kemudian kesyirikan yang berikutnya apa? Menggantungkan tali baik di leher ataupun di gelang dengan tujuan menolak sakit. Suka nggak orang Indonesia? Sok barudaknya cacingeunnya pakai tali. Kunaon talian cacingeun. Nya mau age sembuh. Namun cacingeun dikasih kombantrin. Di apotek belina. Gitu. Ini cacingeun pakai tali. Kemudian ada anak teh sakit-sakitan, kasih tali. Nah, orang tua sampai sekarang masih seperti itu. Dikiranya itu boleh, apalagi kalau talinya itu dikasih sama ajengan, sama kiai misalnya. Dari kiai, dari ajengan. Nah, ini kadang-kadang maaf kiainya pun nggak ngerti bahwa itu tidak boleh. Gitu. Hadisnya ada jelas. Gitu. Itu namanya hilqoh atau al-khayt di dalam bahasa Arab. Ya. Nah, di sini katakan hilqoh itu adalah kit'ah mustadirah min hadid au zahab au fiddah au nuhas au nahwi dzalika. Itu bisa terbuat dari besi, dari emas, dari perak atau dari dari bola kasur atau apapun gitu. Dan kita memiliki keyakinan bahwa hal tersebut memberikan manfaat dan bisa menolak mudarat. Itu namanya al-hilqah atau al-khayt. Nah, itu hukumnya musyrik gitu, karena tidak ada yang bisa menolak mudarat atau membawa manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lihat, baca surat Az-Zumar ayat 38. Yang memberi manfaat dan menolak mudarat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam Al-Isra ayat 56. Nah, di dalam hadis ada seorang laki-laki di tangannya ada hilqoh itu. Jadi dia memakai gelang di tangannya itu. Kemudian Nabi berkata, mahadhihi, ini apa? Orang itu mengatakan, minal wahinah ya Rasulullah, supaya aku tidak sakit. Gitu ya. Maka Nabi mengatakan, inziha, cabut, kata Nabi. Fa innaha la taziduka ila wahnan, karena sesungguhnya gelangmu itu hanya menambah kelemahan saja. Jadi orang sakit pakai itu dengan keyakinan bisa menyembuhkan, malah tambah sakit. Berbeda kalau misalnya gelangnya memang secara saintis gitu ya, secara ilmu pengetahuan bisa menjadi sebab atau obat, seperti gelang yang terbuat dari magnet misalnya, itu bisa melancarkan peredaran darah, itu beda lagi, itu masuknya ilmu kedokteran kan gitu. Tapi ini dia meyakini bahwa pada gelang itu ada kekuatan gaib gitu ya, yang bisa menolak mudarat, membawa manfaat. Maka Nabi mengatakan, cabut, kata Nabi, karena dia hanya menambah kelemahan. Fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma'aflah ta'abadan. Sesungguhnya engkau kalau mati dan gelang itu masih ada di tanganmu, engkau tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Artinya apa? Kekal di dalam neraka. Kemudian Nabi di dalam hadis Hudzaifah ibn al-Yaman, Nabi melihat seorang laki-laki memakai gelang karena dia terkena sakit huma, demam. Maka Nabi memotong gelang tersebut dan Nabi membaca surat Yusuf ayat 106, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka melakukan kesyirikan. Tuh, ini dalilnya bahwa itu adalah syirik gitu. Cuma nanti ini bisa menjadi syirik akbar, bisa menjadi syirik kecil. Kapan menjadi syirik akbar? Menjadi syirik akbar ketika orang yang memakainya meyakini bahwa yang menyembuhkan itu adalah gelang tersebut, bukan Allah. Ini syirik besar. Nah, bisa juga menjadi syirik
asgor, syirik kecil. Kapan? Ketika dia meyakini bahwa yang menyembuhkan Allah, tetapi gelang itu menjadi sebab. Gitu ya. Nah, kenapa menjadi syirik asgor? Karena dia sudah menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai apa? Sebab. Karena yang berhak menjadikan sebab itu siapa? Allah. Gitu ya. Kita minum obat sembuh sebagai sebab kesembuhan. Siapa yang menjadikan obat sebab kesembuhan? Allah. Gitu ya. Kita datang ke dukun pengen sembuh. Allah menjadikan dukun sebab kesembuhan tidak? Tidak. Gitu. Nah, jadi orang yang meyakini bahwa gelang itu sebab kesembuhan dan yang menyembuhkannya Allah tetap melakukan kesyirikan walaupun syiriknya adalah syirik asghar. Nah, jadi yang memakai ini ada dua. Terkadang bisa menjadi syirik akbar, terkadang bisa menjadi syirik asghar. Nah, sampai di situ dulu pembahasan kita. Yang pertama tentang ruqyah, yang kedua tentang apa tadi? Tentang tamaim, jimat. Yang ketiga tentang al-khaid ya, al-khaid tentang kalung atau gelang yang diyakini memiliki kemampuan untuk menyembuhkan selain Allah Subhanahu wa taala. Nanti pembahasan yang keempat kita akan masuk kepada pembahasan at-tabarruk. Gitu ya, at-tabarruk. Terus nanti mungkin tabaruk dan inilah dan al-kubur gitu ya, at-tabaruk. Ya mungkin kubur itu masuk ke bagian dari tabaruk nanti ya, tabaruk dengan kuburan. Nah, itu dijadikan judul saja nanti tentang at-tabaruk. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.